Jadi pada tahun lalu, 2023, film itu sedang beredar dan ada hipnosis-hipnosisnya. Semua bentuk gambar, semua angka-angka, dan semua yang tampil di film itu menyembunyikan satu hal. Bapak Ibu, Anda mengerti angka 666 banyak. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Nah, pada kali ini, di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas tentang tanda-tanda di akhir zaman. Terutama di lingkungan kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kalian tahu, tanda-tanda tentang antikristus, tanda-tanda tentang 666, fenomena 666 yang ternyata itu sudah disisipi di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita akan mendengarkan penjelasan dari pendeta Aruna Lukito bahwa ternyata iblis itu sudah mempromosikan tanda 666 itu melalui berbagai macam bidang di kehidupan kita. Salah satu contohnya melalui film-film dan juga melalui game-game dan bahkan melalui teknologi yang terbaru yang disebut dengan AI. Teknologi yang katanya teknologi robot yang membantu manusia untuk mempermudah hidup manusia. Nah, untuk seperti apa ya, untuk lebih jelasnya seperti apa penjelasan dari pendeta Aruna Lukito. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan pesan yang akan disampaikan khususnya tentang fenomena 666 di dalam kehidupan manusia sekarang ini oleh hamba Tuhan yaitu pendeta Aruna Lukito. Selamat menyaksikan. Yang sangat Anda tahu sekali Barack Obama dan istrinya. Jadi film itu Leave the World Behind. Itu diambil dari sebuah novel, ada bukunya, Rumaan Alam yang menulis. Anda mengerti bahwa di film itu ada begitu banyak situasi yang terjadi. Waktu saya diberitahu film itu, saya melihat dari depannya saja, saya tahu bahwa di situ, waduh ini sudah ada gambar yang bagus sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, di situ saya melihat, wah ini ada sesuatu di sini. Tetapi saya berpikir kalau saya mau nonton, saya tuh nggak suka nonton Bapak Ibu di bioskop maksudnya. Saya tuh nggak suka ke sana. Jadi saya pikir sudah saya melihat-lihat saja. Bapak Ibu, kalau Anda menonton ini atau Anda ada kesempatan untuk melihat, sebaiknya skip aja, nonton. Karena kalau Anda ditonton semua, Anda aman. Tetapi saya khawatirnya bagi orang yang tidak mengerti, dia akan terhipnosis. Bapak Ibu harus mengerti karena di film itu ada hipnosis yang masuk kepada jiwa seseorang. Bapak Ibu, itu yang terjadi pada tahun lalu, 2023. Film itu sedang beredar dan ada hipnosis-hipnosisnya. Semua bentuk gambar, semua angka-angka, dan semua yang tampil di film itu menyembunyikan satu hal. Bapak Ibu, Anda mengerti angka 666 banyak di film itu. Anda mungkin kalau nonton, nggak ketahuan gitu ya. Angka 66 muncul ada 1 kali, 2 kali, di jam 6, di jamnya digital 6, nanti di angka 6 ada lagi. Bapak Ibu, film itu penuh dengan angka 666. Film itu penuh dengan gambar all seeing eye. All seeing eye, Bapak Ibu ngerti? Mata yang satu itu, dan itu berputar gitu. Jadi kalau Anda menonton film ini merupakan gambaran yang terus terang mau menampilkan kondisi hari-hari ini. Anda akan menonton film ini, Anda akan mengerti bahwa film ini berbahaya sekali. Tetapi efek ceritanya memang sulit dimengerti. Karena di situ ada simbol-simbol yang Anda harus dapatkan. Bapak Ibu, yang penting hari ini Anda mengerti bahwa film itu bukan hanya satu. Tetapi di dunia ini sudah ada 2, 3, 4 film.
Ada di Netflix biasanya. Di Indonesia belum terbit, tetapi di Netflix ada. Bapak Ibu, film The Creator. Ada film kedua, The Creator. Kalau Anda mengerti, film ini tentang sebuah AI yang bicara mengenai sebuah robot. Dan dikatakan bahwa robot itu baik karena bisa berpadanan dengan manusia. Bahkan Anda mengerti nanti kalau jadi robot itu bagus sekali. Robot itu bisa dimasuki dengan konsep-konsep yang bagus, menjadi Alkitab bisa masuk. Anda kalau menikah, Anda mengerti akan ditawarkan ke depan berupa robot. Robot itu kemampuan bicaranya lebih jago daripada manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti film itu, Anda mengerti waktunya sudah dekat. Lebih dekat dari 5 tahun yang lalu. Waktunya sudah amat sangat singkat. Nah, hari ini kalau saya ditanya, apa yang Tuhan sedang katakan, Pak? Mari kita membuka kitab Daniel. Nah, kalau akhir zaman ini bagusnya kitab Daniel, kitab Wahyu, kitab Daniel. Kita membuka kitab Daniel yang ke-11. Daniel ke-11 ayat yang ke-32. Daniel 11:32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya. Nya itu adalah Antichrist. Anda tahu Antichrist ya? Sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan ada 2 hal. Pertama, kuat. Yang kedua, bertindak. Kuat, bertindak. Orang di waktu akhir ini yang mengenal siapa Tuhan Yesus akan tetap kuat dan bertindak. Kalau Anda mengerti kata kuat di situ, berarti satu hal yang penting, kondisi hari-hari itu akan menekan orang percaya. Orang percaya akan ditekan habis, dan hari itu dikatakan engkau dan saya akan tetap kuat dan akan bertindak. Akan bertindak berarti sebetulnya ada masa yang diberikan Tuhan supaya Anda bisa mengelola dengan baik sebuah situasi yang sedang terjadi. Bapak Ibu, yang kedua, bertindak. Berarti bergerak. Berarti maju. Berarti berperang. Bapak Ibu, itu adalah ciri kuat dan bertindak, adalah ciri seorang Kristen di waktu akhir zaman. Nah, saya akan bicara sebentar mengenai waktu 10 tahun. Jadi satu ketika Bapak Ibu, ada sebuah seminar besar itu yang internasional pembicaranya. Dari seminar itu ada 3 pembicara gitu ya. Jadi banyak yang bicara, banyak dari 1 bicara, 2 bicara, banyaklah yang bicara. Tetapi dari seminar itu ada 3 orang yang bicara. 3 orang ini pertama adalah pendeta Nicky Gamble. Nicky Gamble dari Anglikan. Bapak Ibu, Anda pasti gak pernah dengar ya. Saya juga gak pernah dengar gitu ya. Nicky Gamble ini siapa? Pendeta Anglikan. Anglikan itu kalau Anda tahu mirip Katolik gitu. Anglikan. Bapak Ibu, Nicky Gamble, kemudian yang kedua, kalau Anda melihat Rick Warren. Anda pernah mendengar Rick Warren? Ya, Rick Warren adalah seorang pendeta dari Saddleback. Itu Protestan, dia menjadi pembicara dan membicarakan satu hal yang indah sekali. Rick Warren dari Protestan. Anda lihat baik-baik, Katolik, Protestan. Yang ketiga adalah pendeta Bill Wilson. Billy Wilson, atau Anda sebut dengan nama Bill Wilson. Billy Wilson ini adalah seorang tokoh karismatik Pentakost. Dan dia itu adalah chairman dari Empower 21. Anda mengerti nanti tanggal 3 sampai 5, 3-4-5 Juli di Indonesia 2024 di Sentul, di Bogor. Ada perhelatan besar yang namanya Everyone Asia. Itu 2024, itu acaranya tidak akan dihentikan. Jadi mulai dibuka, 3, 4, tutup 5. Sepanjang waktu doanya terus akan ada. Nah Bapak Ibu, kalau ada waktu ya Anda bisa datang. Nah, pendeta Billy Wilson dari Pentakost dan pendeta Rick Warren dari Protestan dan Nicky Gamble dari Anglikan menyampaikan satu pesan yang message-nya sama.
Bapak Ibu pembicara banyak, tetapi dari banyak hamba Tuhan itu ada 3 hamba Tuhan yang menyampaikan pesan yang sama untuk kepentingan umat. Disampaikan kira-kira begini, bahwa Tuhan mengatakan mari bersiap, engkau akan bergerak di tahun 2023 sampai 2033. Wah, orang bilang, wah akhir zaman Pak, 2033. Oh bukan akhir zaman. Anda harus katakan bahwa begini, Bapak Ibu, kaitan 10 tahun ini nggak ada hubungan sama akhir zaman. Walaupun saya mengerti sulit untuk mengatakan, wah ini nggak akhir zaman Pak, ya ini sulit. Saya kalau bilang pasti adalah orang yang bilang begitu. Dalam 10 tahun ini, dari tahun 2033, berarti kalau ingatan orang adalah ini peringatan nanti 2000 tahun Tuhan Yesus naik ke sorga gitu ya. Ada yang bilang, kan Tuhan itu lahirnya -4 sebelum Masehi. Ada yang bilang lagi, siapa yang bilang Tuhan itu lahirnya 4 Masehi? Ada yang bilang, Tuhan itu lahirnya -2. Bapak Ibu, -1 langsung 1 ya. Masehi sama sebelum Masehi tidak ada angka 0. 1 dan -1. Ada yang bilang lagi, Tuhan itu lahirnya 2 Masehi. Ini ribut. Saya sebetulnya tidak mau mengurusi hal itu. Yang Tuhan katakan adalah, mari engkau bersiap 10 tahun. Bergerak dalam 10 tahun ini untuk pergi kepada orang-orang, sebab Tuhan memberikan kesempatan kepada orang yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan secara otentik. Otentik itu apa? Otentik itu sungguh-sungguh. Gitu. Nah, Pak, contohnya gimana Pak kalau otentik? Nah gini, kalau saya kasih contoh, berarti tadi nggak otentik lagi, gitu ya. Bapak Ibu, otentik itu sungguh-sungguh. Jadi dalam 10 tahun ini, mereka yang belum kenal Tuhan akan berpeluang besar, akan berpotensi besar, mendapat keuntungan besar untuk bisa mengenal Tuhan secara otentik. Nah, waktunya adalah 2023 sampai 2033, 10 tahun. Waktu saya melihat ini cerita ini kan kalau mau dibilang adalah kata-kata ya khotbah atau pesan yang mungkin tidak terlalu gimana gitu. Bapak Ibu, tetapi dalam 10 tahun ini Tuhan berkata, aku akan melakukannya. Waktu saya mendengar itu, saya juga nggak tahu. 10 tahun, kenapa 10 tahun? Apa Tuhan mau datang dalam 10 tahun? Tuhan nggak bisa datang. Ini nggak ada hubungan sama yang namanya pengangkatan. Bapak Ibu, pengangkatan bisa ada 2 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi, 8 tahun lagi, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun lagi bisa datang. Tuhan bisa datang nanti malam, gitu. Bisa toh Bapak Ibu? Anda sudah siap? Siap, gitu. Bapak Ibu, kita semua nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi kita bersiap. Nah, Tuhan tuh berkata dalam 10 tahun ini, Anda bertugas. Makanya dalam 10 tahun ke depan, Tuhan berkata, aku akan membuat orang bertemu dengan aku secara otentik. Waktu disampaikan, semua dengar toh, amin, amin, amin. Pulang ke rumah, mulailah proses berdoa. Saya berdoa, yang lain berdoa. Cerita itu lama-lama kayak hilang tapi ada 10 tahun tapi gimana gitu. Saya tuh tanya Tuhan, kenapa 10 tahun? Bapak Ibu, ceritanya sulit. Ada orang yang percaya, ada yang percaya tapi nggak paham, ada yang nggak ngerti sama sekali, udahlah nggak usah buat apa itu ya. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya dalam 10 tahun ini Tuhan bekerja. Nah, Bapak Ibu, saya akan cerita dulu dasar 10 tahun. Waktu saya berdoa, saya tuh berpikir Tuhan, 10 tahun ini apa yang penting? Hari ini sudah 9 tahun. Jadi 10, 9, 8, 7, 6 gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah 9 nih, sudah 9. Saya tuh bertanya, Tuhan, kenapa angkanya 10? Lalu saya mulai membaca, saya sering membaca Bapak Ibu, suka membaca. Oh saya mengerti.
Bapak Ibu, tahun ini, tahun ke depan, sampai 10 tahun, akan banyak sekali kejadian yang tidak pernah orang alami di sepanjang kehidupannya. Akan terjadi fenomena yang orang akan kaget kenapa itu terjadi. 10 tahun ini yang pertama, akan jadi perubahan iklim. Anda mengerti perubahan iklim? Panas kemarin, harus sudah lupa, sudah hujan Bapak Ibu, sudah ini udah mau hujan nih Bapak Ibu di luar. 10 tahun ini perubahan iklim. Anda mengerti Indonesia, saya percaya Cirebon itu sering hujan, Jakarta juga sering hujan. Tuh hujan. Nah. Bapak Ibu, tetapi Anda harus mengerti, yang terjadi di bumi ini adalah gorila El Nino. Gorila El Nino itu bukan El Nino biasa. El Nino yang parah sekali. Dan El Nino ini begitu parah, Bapak Ibu mengerti, di daerah Jawa Timur, Surabaya, jarang loh hujan. Jarang. Di Jawa Timur, hujan tuh, Pak, kalau hujan itu di sini sudah 2 minggu gak hujan. Itu Desember kejadian. Bapak Ibu di Jakarta, di Cirebon, saya percaya hujannya udah besar. Anda harus mengerti, di daerah timur Indonesia, jarang banget hujannya. Satu, gorila El Nino sedang datang dan kabar-kabar mengatakan di 2024 ini kondisinya lebih parah daripada 2023. Nah, 2023 diangkat sebagai tahun yang memecahkan rekor. Sepanjang sejarah hidup manusia dari sebelum Masehi sampai sekarang, sampai terus jalan sampai sekarang ini, 2023 dinyatakan sebagai tahun yang paling panas. Bapak Ibu, pegang ini baik-baik. Anda hari ini dalam kondisi seperti ini, alam berubah. Peristiwa ini, terus-terusan ini, langsung akan menyetop pelan-pelan. 2, masalah panen. Kesiapsediaan pangan kita. Bapak Ibu, Indonesia mengimpor beras 1 juta ton. Pada bulan November akhir dikatakan batal karena harganya nggak pas. Lalu Indonesia lari ke Vietnam, ke Myanmar, ke Thailand, bisa dapat gitu ya. Beruntung bisa dapat. Kita masuk, kita akan aman, kondisinya aman karena Indonesia mendapatkan dari negara-negara tersebut. Tetapi Bapak Ibu, seorang rekan saya berkata, Thailand cenderung tidak ingin untuk bermufakat, bernegosiasi dengan ASN, aparatur sipil negara. Mereka cenderung lebih suka pada swasta. Nah, akibatnya swastanya maju, ASN di belakang merongrong, begitu ya. Bapak Ibu, kondisi hari ini Indonesia aman. Pangan Anda melihat di negara-negara di belahan bumi, di selatan, di Afrika, Anda mengerti ada kekurangan pangan di sana. Dan kondisinya ini ke depan Indonesia masih aman, tetapi kita harus berhati-hati dengan gorila El Nino. Pangan ini langsung akan berikutnya adalah mencairnya kutub. Dan itu akan menenggelamkan peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi. Binatang-binatang mati, spesiesnya mati, kemudian air laut semakin meninggi dan cenderung akan membuat banjir. Bapak Ibu, kalau di Cirebon ini resikonya karena dekat dengan laut, gitu ya, karena lebih dekat dengan laut. Bapak Ibu, seperti Jakarta juga sama, daerah kita itu adalah daerah yang gampang kena air laut. Bapak Ibu hati-hati dengan ini. Nah, berikutnya adalah banyaknya jumlah penyakit yang muncul, perubahan alam ini yang dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Peristiwa ini akan terjadi dalam 10 tahun. Fenomena ini Bapak Ibu harus mengetahui, Anda harus bersiap dengan ini semua. Yang berikutnya Anda mengerti adalah perubahan-perubahan ini akan diikuti dengan perubahan ekonomi. Ekonomi dunia akan berubah. Anda melihat di berita di koran, di gadget sekarang, kalau Anda lihat, berita di ekonomi akan berubah. Perubahan-perubahan itu
ada perubahan-perubahan yang muncul dan hal-hal baru yang muncul yang mengakibatkan orang bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Berikutnya, ada terjadi perubahan sosial. Bapak Ibu, perubahan moral. Anak-anak muda kalau dilihat di luar sana bukan di sini baik, di luar sana, di daerah di seberang sana, Anda melihat kejahatan-kejahatan kejadian hari ini, berita-berita kejahatan kriminal sedang memenuhi. Peristiwa ini akan semakin banyak terjadi. Fenomena-fenomena seperti ini, perubahan moral terkait dengan masalah pemimpin negara. Hari ini kalau Anda mengerti pemimpin negara, kalau dia gay atau dia seorang LGBT, orang sudah nggak peduli ya. Untuk Indonesia itu masih yang baik gitu ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Masalah-masalah 10 tahun ini akan semakin banyak dan ini akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Fenomena ini adalah fenomena yang penting. Kalau saya melihat 10 tahun ini, saya melihat yang paling penting adalah AI. Bapak Ibu, ini soal AI. Kalau kita melihat AI, Anda mengerti bahwa robot sudah ditemukan. Anda sudah melihat ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang mengerti bahwa ada mesin cuci yang tidak perlu pakai air? Satu. Belum masuk Indonesia, belum masuk. Saya sedang menunggu kapan dijual di Indonesia. Bapak Ibu, sudah ada. Mereknya SHRP. Loh, pokoknya saya nggak ngomong mereknya itu. Ada. Nah, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Di situ adalah cucinya sudah kasih air, di mesin udah ada airnya, dan airnya akan terus diubah, dicuci, dibersihkan. Tidak perlu mengganti air, dan Anda yang susah air di rumah bisa pakai mesin cuci ini. Nah, Bapak Ibu, masalah robot, Anda harus mengerti. Anda mungkin pernah mengerti seorang sejenis robot yang bernama Sophia. Anda pernah mengerti Sophia? Oke, Sophia. Sophia adalah seorang robot yang mendapatkan warga negara dari Arab. Dikasih warga negara tuh. Ya. Bapak Ibu, Anda harus mengerti. Sophia itu diciptakan bukan satu. Sudah ratusan yang buat Hong Kong nih. Nah, mereka sedang membuat Sophia dan Sophia sekarang sudah begitu halus, sudah begitu mirip manusia dan kepintarannya jauh melampaui manusia. Karena robot itu dikasih kepintaran manusia tinggi gitu ya. Kalau manusia kan kalau sakit turun, tua ya tadi agak turun begitu. Kalau robot terus gini. Sophia sudah dibentuk dan sekarang tujuan yang terakhir adalah nanti untuk konsumerisme ini, konsumen yang perlu, robot akan dipakai untuk di rumah tangga. Membersihkan rumah, tidak pakai cerewet, langsung nurut dan pasti bersih. Wah ini cocok nih kalau dipakai gitu ya. Robotnya. Dan kebetulan di Jepang saat ini mengalami kondisi anak-anak yang tumbuh, yang lahir sudah semakin kecil. Jepang kalau ini tidak diubah kondisinya seperti ini terus, dalam waktu 20 tahun Jepang akan kesulitan mengembangkan dirinya lagi. Dalam waktu 50 tahun kalau Tuhan belum datang, Jepang akan mengalami kemunduran budaya. Karena kelahirannya nggak mau, orang nggak mau. Ya tua-tua saja, tapi dia nggak mau nikah punya anak, gitu ya. Bapak Ibu, Korea saya baru membaca ternyata mengalami hal yang serupa. Sekarang kalau Anda tahu di Korea itu sekolah-sekolah TK jumlahnya makin sedikit tuh, makin sedikit. Nah, Bapak Ibu, ternyata negara maju Hong Kong bukan negara ya, Hong Kong sebuah kota, Hong Kong di China, kemudian Singapura, Korea, Jepang mengalami pertumbuhan penduduk yang semakin kecil. Kalau ini tidak diubah, dalam 10-20 tahun lagi akan terjadi
kekurangan kemampuan untuk berkembang. Indonesia bagaimana Pak? Aman, Indonesia aman, Indonesia aman. Anak, ya toh, kita mah santai-santai saja, aman pokoknya. Bapak Ibu, Anda harus mengerti. Dalam waktu 10 tahun ini, kondisi ini akan terjadi. Bapak Ibu, inilah yang saya mau katakan. Dalam 10 tahun ini, Anda akan menghadapi hal-hal, sesuatu yang Anda melihat tidak pernah, Anda tidak pernah rasakan, Anda tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam semua dalam yang disediakan Tuhan di muka bumi ini. Engkau akan melihatnya. Nah, firman Tuhan ini penting kalau Anda melihat seperti ini. Bapak Ibu, sebuah AI yang bagus, ini nanti akan dibuat untuk peperangan. Anda mungkin mengerti, Pak, kenapa sih tiba-tiba Hamas itu bikin ribut gitu ya. Sampai sekarang perangnya sampai sekarang nggak kelar gitu. Dan menarik banyak negara-negara untuk masuk di dalamnya. Padahal Rusia sama Ukraina belum kelar. Ditambah lagi nih Israel mau perang. Nah, Anda harus mengerti, jenis-jenis perang seperti ini akan semakin banyak di akhir zaman. Anda harus mengerti di akhir zaman ada perang-perang seperti ini. Dan kalau ini terjadi, biarlah terjadi. Anda akan melihat peperangan demi peperangan akan semakin masif. Negara akan berkelompok dengan negara lain untuk menjadi satu kesatuan dan akan menyetujui pembentukan satu mata uang asing. Anda tahu BRICS sedang menyusun satu mata uang yang bukan dolar. Ini kalau sampai terjadi, maka dolar nilainya kemungkinan akan jatuh. Sekarang gimana Pak? Sekarang masih kuat. Tapi ke depan akan jatuh karena BRICS menyatakan ingin menjadi satu kesatuan dengan satu mata uang. Bapak Ibu, fenomena-fenomena ini banyak di muka bumi banyak sekali. Nah, itu yang penting untuk kita ketahui. Kalau kita melihat, sebetulnya apa sih yang sedang terjadi hari-hari ini? Firman Tuhan berkata, sebab Mazmur kedua. Yuk kita baca Mazmur kedua. Mazmur yang kedua, ayat yang pertama. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa rusuh bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Rusuh tuh bangsa-bangsa. Dan kalau kita melihat suku-suku bangsa, suku, etnos, mereka-reka perkara yang sia-sia, mereka semuanya membuat sebuah hal yang indah, semua hal yang maju, yang progresif, tapi Tuhan katakan itu perkara sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan yang diurapinya. Bapak Ibu, ini akan terjadi nih. Raja dunia bersiap-siap dan bersatu dengan satu suara untuk bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa yang diurapi Tuhan? Anda dan saya. Teruskan. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Dan berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan menunjukkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Aku yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Bapak Ibu, di waktu akhir ini, semua peristiwa akan mengacu kepada firman di Mazmur kedua ini. Bangsa-bangsa akan rusuh dan semua akan mereka perkara sia-sia, tetapi yang benar bahwa hanya satu yang penting, Tuhan adalah Raja. Nah, peristiwa fenomena 10 tahun ini akan terjadi. Bapak Ibu, nanti Anda akan melihat tingkat tingginya, gitu ya. Tingkat yang mulai nyatu. Anda catat saja waktunya. Kira-kira 2027, 2028. Hari itu Anda akan melihat betul. Ini pelan-pelan berubah. Hari itu akan melihat perubahan inilah yang sedang terjadi. Nah, sambil ini terjadi, dunia sedang melakukan total control. Anda,
Sekarang Bapak Ibu total control sudah dimulai. Pandemi yang kemarin pandemi 2020 sampai 2022 kira-kira, Bapak Ibu harus mengerti pandemi yang kemarin, itu Anda akan mengerti seperti mainan anak kecil. Ke depan, dunia WHO sudah mengatakan ada penyakit X, disease X. X itu apa ya Pak? X nggak diketahui apa. Dan kemampuan membunuhnya itu adalah 10-20 kali lipat pandemi kemarin. Anda harus mengerti mengenai pandemi yang kemarin sebenarnya adalah merupakan sebuah latihan loh Bapak Ibu. Anda mengerti latihan ya? Dari pandemi kemarin, latihan. Kalau Anda mengerti pandemi itu adalah sebuah latihan yang Anda harus belajar kepada pandemi. Fenomena pandemi terjadi, dokternya nggak tahu, perawatnya juga nggak paham, bingung. Itu yang namanya dunia kesehatannya juga pusing, dan orang-orangnya mulai sakit dan masuk rumah sakit dan tidak diurus. Pada awal-awal begitu. Yang meninggal juga susah, kondisinya tidak ada berita sama sekali. Tapi fenomena itu adalah fenomena yang penting. Berapa Bapak Ibu mengerti bahwa fenomena itu adalah pembelajaran yang baik bagi umat Kristen? Anda melihat situasi yang terjadi, kalau itu terjadi, seperti itu, tidak ada pemberitahuan, tidak ada pengumuman, terjadi. Anda kaget apa enggak Bapak Ibu? Nah, fenomena itu adalah latihan awal dari orang percaya. WHO sudah mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi sebuah penyakit X. Tujuan ini diberitahu supaya semua orang rela memberikan datanya masing-masing. Dengan sukarela dan tidak dipaksa. Anda harus mengerti Bapak Ibu, dalam Wahyu 13 dikatakan, dan bilangannya adalah bilangan seorang manusia. Tetapi ayat sebelumnya berkata, Wahyu 13, mari kita lihat ayat 16. Wahyu 13 ayat 16 berkata, dan ia menyebabkan saya kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tanda itu adalah katanya karakma, yang artinya merupakan satu bentuk yang dimasukkan dalam tubuh. Ayat 17. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Bapak Ibu, ini kata-kata yang simple tetapi maknanya dalam. Anda tidak bisa membeli, tidak bisa menjual selain dari mereka yang memakai tanda itu. Dan yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Fenomena ini kemudian menjadi rame yang ada di masyarakat. Orang berpikir, wah Pak, kalau tiba-tiba saya dipasang gimana? Anda harus ngerti loh, gak ada yang tiba-tiba. Anda dengan sukarela memberikan diri Anda untuk data Anda diambil. Hari ini, data yang diambil di muka bumi, saya udah pernah cerita tantangan 10 tahun, masih ingat? Udah lupa Bapak Ibu? 2019 waktu itu. Wah sudah kena pandemi hilang semua ya. 2019 masih ingat? Jadi orang pasang foto 2009, pasang foto 2019. Terus dikatakan, lihat tampangku. Dulunya masih kecil, sekarang sudah gemuk gitu ya. Ada yang sama, wah itu keren. Masih ingat itu? Oh ya, tantangan 10 tahun, 2009-2019. Anda harus tahu, waktu Anda pasang itu di Facebook Anda, wajah Anda sudah di meter, ini sudah dipatri nih wajahnya, gitu sudah diambil datanya, gitu. Orang nggak ada yang tahu, gitu. Sudah, itu hari itu masuk sekitar 40 juta manusia di muka bumi yang ngikutin 10 years challenge. Jadi tantangan 10 tahun untuk mengikuti itu. Bapak Ibu, habis beritanya. Kemudian datang pandemi. Anda memberikan data-data Anda dengan sukarela. Data yang diminta bukan data yang banyak. Kalau misalnya nama,
Nama mah gampang Bapak Ibu. Nomor KTP aja saya sudah tahu, ini sudah mau pemilu, datanya diambil juga tuh. Data mau misalnya apa? Alamat, semua orang sudah tahu. Tanggal lahir, tahu. Bukan data itu mah udah banyak yang tahu. Data yang diambil yang lebih kecil lagi. Anda sukanya apa? Anda suka pergi kemana? Kalau Anda ke mall mana? Kalau Anda ada masalah, telepon siapa? Ke dokter, dokternya mana? Itu lebih khusus lagi tuh. Nah, data yang diambil untuk Anda lebih khusus lagi. Misalnya, penyakit bawaan Anda apa? Gitu ya. Anda punya keluhan bawaan apa dalam diri Anda? Anda pernah mengunjungi psikiater? Itu dikumpulkan datanya. Dan data yang paling pribadi yang orang lain tidak tahu. Mohon maaf, misalnya, kapan Anda mengalami menstruasi? Berapa lama Anda mengalami? Makanya hari ini kalau Anda buka gadget, ceklek, tiba-tiba apa yang Anda butuhkan di depan mata. Di depan mata biasanya. Baru Anda mau klik, aku nyari hotel deh, langsung keluar, hotel harganya keluar. Dan dia tahu di harga rentang berapa yang Anda perlukan. Fenomena ini di Indonesia belum banyak, so Indonesia mengatakan kita mah aman. Bapak Ibu, dalam 10 tahun ini akan terjadi seperti itu. Saya melihat 10 tahun adalah 10 tahun yang luar biasa. Kita akan berhenti dulu, ini sudah ya tadi ya. Saya cerita lagi. Bapak Ibu, begini. Orang bertanya dan mungkin pusing gitu ya. Ini kenapa bisa begini? Saya beribadah di GBI Gatot Subroto, Jakarta. Gembala saya Pak Niko, ya, Anda tahu ya. Beliau itu cerita. Beliau itu cerita mengenai 10 tahun ini. 10 tahun dia cerita, dia khotbah, berkali-kali khotbah tentang 10 tahun. Berkali-kali. Anda berpikir, saya juga berpikir, dia pasti percaya. Tetapi ternyata beliau tuh ngomong begini. Satu kali dia lagi diem dan dia tuh berpikir, Tuhan 10 tahun ini kenapa ya Tuhan 10 tahun? Nah, padahal tuh khotbah setiap saat. Loh ini gembala saya Pak. Dia khotbah setiap saat 10 tahun. Mari kita 10 tahun Anda bersiap, bersedia. Tetapi dalam waktu di rumah, dia bertanya, Tuhan, apa yang kau mau buat 10 tahun ini kenapa? Kenapa 10 tahun? Apa yang kau akan buat? Bayangkan Bapak Ibu. Kalau saya bertanya mungkin Pak, orang yang khotbahkan mengenai pengangkatan itu pasti akan diangkat kan gitu, percaya akan diangkat. Ternyata sebaliknya beliau bertanya, Tuhan engkau tuh mau buat apa 10 tahun? Kenapa 10 tahun? Pertanyaan itu terjadi pada diri beliau. Dan beliau sampai minta begini, Tuhan kalau betul loh yang dikhotbahkan 3 hamba Tuhan itu, Anda bisa bayangkan loh. Dia saja sampai berkata, kalau betul yang dikhotbahkan 3 orang itu 10 tahun ini, Tuhan berikan tanda dong, Bapak Ibu. Kalau Anda mendengar ini kenapa bisa begitu? Tapi beliau cerita, Tuhan berikan tanda. Tandanya apa? Bapak Ibu Anda harus mengerti. Kami percaya bahwa kegerakan yang Tuhan sedang buat hari-hari ini sedang terjadi dan akan terjadi. Sedang terjadi dan akan terjadi. Begitu ya. Sedang terjadi. Nah, kegerakan yang besar mengenai Roh Kudus ini disebut dengan nama Pentakosta ketiga. Beliau menyebutnya Pentakosta ketiga. Ada Pentakosta pertama di Yerusalem, gitu ya. Kemudian yang kedua, seorang hamba Tuhan bernama Bartelman mengatakan bahwa peristiwa yang ada di Azusa Street adalah Pentakosta kedua. Bapak Ibu ngerti ya? Jadi Frank Bartelman itu mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Azusa Street adalah Pentakosta kedua. Ada peristiwa di Azusa Street. Jadi pada tahun 1906
Bapak Ibu 1901, Charles Parham, orang kulit putih dari gereja yang ortodok, melakukan perubahan. Dia berkhotbah mengenai kuasa Roh Kudus. Wah, kuasa Roh Kudus. Dan banyak orang diubahkan Tuhan hari itu dengan mulai untuk berbahasa lidah. Kemudian 1904 terjadi yang namanya sebuah fenomena di Inggris, di Wales. Cerita-cerita itu berkembang sampai kemudian murid dari Charles Parham itu seorang kulit putih. Bapak Ibu tahu kulit putih sama kulit hitam zaman dulu ya. Mereka tidak saling bertemu. Jadi yang ini kulit putih, kulit hitam. Kalau sekolah yang di dalam kelas, yang kulit putih dalam kelas, yang kulit hitam di luar kelas duduknya. Nah, murid dari Charles Parham namanya William Seymour duduk di luar. Gak boleh hari itu gabung. Nah, 1904 dia ngalami sebagai murid. Hari itu dia mendengar Charles Parham berkhotbah mengenai kegerakan Roh Kudus. Kemudian waktu dia lulus, dia pindah. Dan pindahnya terakhir berada di Azusa Street. Nah, Bapak Ibu, di situ dia mendirikan sebuah ibadah. Ibadah itu menariknya adalah orang-orang yang ibadah di sana sempat sampai terjadi ibadah gak kelar-kelar. Panjang terus. Dan orang-orang datang dari bangsa-bangsa datang ke sana untuk diurapi. Dan kemudian mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan mereka membuat kegerakan besar di daerah masing-masing. Nah, peristiwa yang besar itu terjadi adalah pertama, Pentakosta itu harus, kan hari ini juga ada Pentakosta atau cerita pencurahan ada hari ini. Ada kapanpun ada, di Pyongyang juga ada, di Zoe juga ada, di Cepu juga ada, itu peristiwa Pentakosta. Tapi kenapa nggak disebut sebagai Pentakosta yang kedua atau ketiga, keempat, kelima? Kenapa nggak seperti itu? Karena ciri kalau disebutkan sebagai Pentakosta, pertama itu harus dampaknya mendunia. Orang-orang yang datang itu harus dari berbagai macam bangsa. Dan orang-orang itu harus membuat kegerakan nanti pulang di tempat-tempat lain. Nah, cerita 1906 di Azusa Street dikenal sebagai Pentakosta kedua. Frank Bartleman yang mengatakannya. Cerita beliau ini menyebar. Anda dan saya adalah hasil orang bertobat gara-gara Pentakosta Azusa Street. Betul ya Bapak Ibu ya? Halo? Oh masih ada, oke. Anda dan saya ini bertobat karena kegerakan Pentakosta dari Azusa Street. Yang disebut sebagai Pentakosta kedua. Gitu ya. Nah setelah itu terjadi kegerakan-kegerakan tapi nggak disebut sebagai Pentakosta yang keberapa. Bapak Ibu, Pak Niko mengatakan bahwa kegerakan terakhir ini, di waktu akhir ini, yang menutup kegerakan akhir yang menutup zaman ini dan akan menyelesaikan zaman ini disebut sebagai Pentakosta ketiga. Nah, untuk membuat sebagai Pentakosta itu berkembang, beliau kemudian mencari di Azusa Street sebuah tempat, gitu ya. Ternyata di situ bukan di tempat itu sekarang sudah lain tempatnya, jaraknya sekitar deket. Ada sebuah tempat dan tempat itu kemudian disewakan. Pak Niko menghubungi orang bersama, jadi Pak Niko punya perwakilan yang ada di Amerika, menghubungi orang di sana, siapa pemiliknya. Pemiliknya ditanya, mau sewakan tempat apa enggak? Mau. Segalanya sulit, ini orang sulit sekali nih. Ngomongnya berkali-kali sampai terakhir 7,5 tahun. 7,5 tahun. Jadi setengah tahun kemarin dihabiskan untuk membangun, renov, dan 7 tahun akan disewa. Anda lihat angkanya ya, lihat angkanya. 7,5 tahun, 6 tahun, setengah tahunnya untuk memperbaiki, renov, membangun, dan 7 tahunnya untuk disewa. Tempat itu diambil sebagai tempat untuk rumah doa segala bangsa. Nah, udah ya.
Kenapa seperti itu? Karena yang punya sulit, orang susah itu. Susah apanya Pak? Orang kaya tapi sulit. Ngomong apa susah, mau ketemu aja kalau janjinya. Hari ini janji, bisa ketemunya 2 minggu lagi. Ketemunya sebulan lagi. Orangnya susah sekali. Bapak Ibu, yang terjadi adalah peristiwanya, waktu itu menjadi sulit beritanya, sekarang sudah berdiri di rumah itu. Nah, Pak Niko tuh ngomong begini, Tuhan, ini kok 10 tahun ya? Itu apa toh Tuhan? Kenapa sih buat 10 tahun? Setiap orang akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan yang berbeda, seperti Tuhan katakan kepada orang tersebut. Tuhan, kalau benar yang dikatakan 3 hamba Tuhan itu benar, aku minta tanda. Saya baru 1 kali ini melihat beliau seperti itu. Jadi gak yakin gitu loh. Saya juga bilang, kenapa begini ya? Jadi dia begini, Tuhan, kalau betul Engkau akan membuat peristiwa 10 tahun, tolong kali ini kami akan ketemu sama yang punya wadah itu. Kami mau minta sewanya diperpanjang. Lah itu di Amerika kan duitnya dolar toh. Bangun sama ngerenov, habisnya banyak Bapak Ibu, banyak sekali, habisnya banyak sekali. Terus dipakai 7 tahun. Lah gampangnya gini aja, ya nggak balik modal toh. Sudah keluar duit banyak cuma 7 tahun dipakai kembali lagi, ya nggak balik modal lah. Nah Tuhan kalau boleh ngomong sama orang yang punya rumah, punya gedung, kami mau perpanjang 10 tahun atau 15 tahun, kalau boleh nih. Udah dia ngomong gitu. Berapa hari kemudian gembala yang ada di Amerika ngontek, kamu pergi ketemu sama yang punya, terus ngomong kita mau perpanjang gedung, ya baik Pak, siap. Yang orang yang punya gedung itu punya sekretaris, orang Indonesia. Dari sekretaris itu ceritanya nyebar bahwa orang-orang susah, mau ketemu bikin janji. Bikin janji belum tentu dijawab, gitu ya. Susah sekali. Hari itu orang yang gembala di Amerika melihat orang yang pemilik ini datang ke kantornya. Dia kejar tuh, dia nelpon Pak Niko. Pak, ini saya mau ketemu sama orangnya, tolong doakan. Ya baik, jangan lupa yang ngomongnya ya. Ya, terus dia ketemu. Yang terjadi adalah hari itu, gembala itu disambut dengan baik. Aneh, satu. Disambut dengan terbuka. Wah, baik disambut. Terus sampaikan, gembala saya ingin meminta supaya kalau boleh, ini sewa jangan 7 tahun, diperpanjang 10 tahun atau belasan tahun. Ada tahu jawabannya? Dia bilang gini, oh gak apa-apa. Mau berapa lama? Pakai aja. Mau sewa berapa lama? Kami tentukan. Hal yang tidak mungkin, Tuhan bilang mungkin. Wah, beri kemuliaan dulu, beri kemuliaan buat Tuhan. Hari itu, Pak Niko tahu, 10 tahun, benar. Dengan konsep yang beliau katakan itu adalah, kan dia katakan Tuhan aku minta tanda. Tandanya kalau boleh jangan 7 tahun, tapi buatlah ini mau disewa lebih. Orangnya berkata, sewa aja mau berapa lama kamu yang tentukan. Wah, itu merupakan satu anugerah yang besar loh. Karena orangnya gak mungkin seperti itu. Dari beliau seperti ini. Saya mengerti dalam 10 tahun ini, Tuhan akan bergerak. Dan Tuhan akan berkata kepada setiap orang daripada Anda dan saya. Oke? Nah, yang saya tadi taruh ya Bapak Ibu ya, sudah ya. Nah sekarang kita akan masuk. Apa yang Tuhan ingin katakan pada Anda dan saya terkait dengan 10 tahun itu. Baik? Oke.
Daniel lagi. Udah capek Bapak Ibu? Belum ya? Belum, santai. Biarkan tuh hamba Tuhan di depan. Wah, biar kakinya capek gitu. 32, Daniel 11:32. Tadi lagi. Tuhan berkata, ini tahun ini, 10 tahun ini, engkau harus kuat dan bertindak. Kalau engkau ngerti Tuhan dan engkau mengenal siapa Tuhan, engkau akan kuat dan bertindak. Kalau engkau berkata, Tuhan enggak lah nanti ada susah Tuhan, saya segini-gini aja. Gini, Tuhan tidak memaksa Anda. Kalau Anda berkata, mau segini saja, ya Tuhan memberkati Anda segini saja. Gitu. Nah, tetapi Tuhan katakan, kalau engkau mau terus sama Tuhan, Tuhan berikan semua yang lebih lagi daripada ini. Bapak Ibu, Anda kan pernah melihat ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Perhati ya. Adam adalah seorang yang luar biasa sekali. Bapak Ibu, saya pernah ditanya oleh seorang, Taruna, siapa hamba Tuhan yang Bapak paling suka di Alkitab? Saya bilang, hamba Tuhan ya, bukan Tuhan loh ya. Oh ya bukan, kalau Tuhan Yesus kan Tuhan, hamba Tuhan. PL Pak PB? PL Pak, saya bilang Adam. Dia bilang, loh kok gak Daud? Tadi tanya, saya bilang, wis jawab. Oke, tanya jawab sudah toh. Adam, kenapa? Adam adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang iblis tidak berani sama dia. Kenapa iblis tidak berani sama Adam? Anda harus ngerti. Adam kemuliaannya besar sekali. Adam sama Tuhan, kalau misalnya malaikat ada hari itu melihat Tuhan sama Adam berjalan, terang. Tapi bedanya kalau Tuhan kembali ke sorga, Adam tinggal di Eden. Adam itu adalah merupakan orang yang besar sekali. Bapak Ibu harus mengerti tinggi dan besar. Anda jangan bilang Adam itu tinggi 180. Adam tinggi sekali Bapak Ibu. Anda harus mengerti ini adalah orang-orang yang terjadi pada waktu itu. Zaman sekarang ada orang 2 meter tuh. Ya. Anda harus tahu tingginya Adam adalah tinggi. Adam itu tinggi. Nah tinggi Adam kira-kira 2,5. 2,5 kira-kira. Gede itu Adam gede. Nah hari itu iblis tidak berani sama Adam. Adam pemegang satu mandat untuk menguasai Eden dan semua di taman itu. Jadi apa beda Eden sama taman Pak? Taman di Eden. Adam bekerjanya di taman. Tetapi tinggalnya di Eden. Ada sebuah taman di Eden yang namanya Taman Eden. Bapak Ibu Anda mengerti kalau Anda bawa Alkitab ini seperti ini? Bawa Alkitab ini? Oh enggak bawa Pak, sekarang sudah pakai gadget Pak. Di gadget enggak ada. Gitu ya. Anda buka paling belakang, Anda akan melihat Eden. Besarnya Eden seperti apa? Eden itu luasnya itu adalah setengah bagian timur dari Afrika, timurnya. Seluruh Israel, seluruh Libanon, seluruh Syria, bagian selatan dari Turki, seluruh Irak, dan bagian barat dari Iran, Persia, itu Eden. Saya mau tanya, besar apa kecil? Eden. Besar sekali. Dan di tempat itu Tuhan taruh sebuah taman. Taman di Eden. Adam bekerja di situ. Adam ketemu Tuhan tuh di mana Pak? Adam ketemuan sehari 2 kali. Gitu. Pada hari yang sejuk. Pagi dan sore. Adam bertemu Tuhan. Pagi dan sore di waktu yang sejuk. Pagi sore. Padahal Adam kalau kerja itu di daerah dekat Persia. Pertemuan Adam dengan Tuhan ada di Hebron. Arti nama Hebron artinya adalah relationship.
Jarak dari sini sampai sini itu jaraknya jauh sekali. Jakarta Bogor pulang pergi 10 kali. Nah, ini beringat pakai panjang-panjang. Ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi jarak yang Adam itu adalah kejadian Taman Eden. Dia ketemu Tuhan di Hebron. Makanya Bapak Ibu Anda mengerti kalau Abram keluar dari Ur Kasdim, Abram, pergilah engkau, journey to the west. Yaitu bukan monyet sama babi sama sungokong itu, bukan. Journey to the west. Itu kalau ke west bener tuh. Kan ke west ke bawah tuh. Ke barat daya. Kalau west bener itu. Bapak Ibu, peristiwanya Abraham itu dipanggil Tuhan dan Abraham itu diminta masuk ke sebuah tempat yang namanya Hebron. Hebron adalah hubungan, relasi. Hebron itu adalah tempat yang Tuhan tuju. Makanya Abraham di Hebron, dia satu ketika kambing dombanya hilang, dia manggil gak ada, dia masuk ke sebuah gua itu suasananya indah sekali. Bapak Ibu, saya baru pertama kali merasakan rumah doa yang di seberang mana nih? Sana ya. Tadi saya baru masuk ke sana. Ya, saya tahu tempatnya indah sekali. Saya tuh lama di situ, baru inget jam 5 mau khotbah. Kalau nggak ada jam 5, sudah nggak seterusnya itu situ. Bagus sekali Bapak Ibu. Saya bersyukur, saya senang sekali tempat itu, karena tempat itu indah. Saya merasakan hadirat Tuhan yang membuat tenang hati ada di situ. Anda suka untuk berdoa Bapak Ibu? Ya doa di mana-mana saja ya, tapi di situ luar biasa. Hebron. Abraham dipanggil Tuhan ke Hebron. Bapak Ibu harus ingat, Abraham menguburkan istrinya di mana? Di sebuah tempat, tempat itu milik dari orang Het. Abraham harus meminta kepada Efron tempat itu. Dan Abraham tidak mau gratisan. Dia harus bayar 400 perak. Dia bayar itu supaya tempat itu menjadi tempat yang menjadi turun-temurun milik Abraham. Di tempat itu dikubur 4 pasang. 4 pasang. Yang ada adalah Yakub dan Lea. Bukan Rahel. Bukan Rahel, Lea. Rahel di Bethlehem. Ishak dan Ribka. Abraham dan Sarah. Adam dan Hawa. Bapak Ibu, tempat yang Tuhan tuju adalah Hebron. Nah, tempat itu indah sekali. Bagaimana Pak Abraham lari ke sana? Gimana caranya? Waktu zaman Adam, tidak ada suasana yang membuat orang tuh menjadi capek. Situasinya adalah seperti situasi sorga. Perpindahan kerja di sini, ketemu di sana, balik sini, biasa saja. Tidak terjadi sakit atau capean, gak pernah terjadi. Bapak Ibu, Tuhan itu mengatakan seperti ini. Dia memanggil orang untuk datang dan dia berkati. Adam adalah orang yang diberkati Tuhan. Nah, di taman satu ketika iblis tidak pernah berani mengganggu Adam. Gak pernah. Tapi iblis tahu dia harus mencari satu celah dari keturunan Adam. Namanya Hawa. Bapak Ibu, saya ngucap syukur loh Bapak Ibu. Nih anekdot aja nih. Gitu. Pak, dosa tuh ada untungnya buat Bapak enggak? Hah? Gimana? Saya bilang, dosa. Ya dosa kenapa? Ada untungnya buat Bapak enggak? Dosa ada untungnya buat saya. Saya mikir-mikir, oh ada.
Saya bilang ada. Saya berkata, karena ada dosa, sekarang yang melahirkan wanita. Kalau nggak ada dosa, pria melahirkan. Ya nggak ya? Loh gini, sebelum dosa, Hawa lahir dari Adam atau Adam lahir dari Hawa? Yang melahirkan tuh pria toh? Nah, saya tuh bersyukur banget hari itu ada dosa jadi wanita yang bertugas berikutnya, bukan pria. Nih, kalau sampai saya melahirkan ya waduh cutinya bisa lama sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, anugerah besar ya. Nah, indah sekali. Hari itu ada pohon. Iblis berkata, tentu Tuhan melarang kamu untuk makan dari pohon ini. Iblis memutar balik dengan bentuk begini, diputar balik dan Hawa terperdaya hari itu. Lalu Hawa mengambil buah itu, dimakan sama Hawa. Adam, wah dilema. Satu sisi ketemu Tuhan, tinggalkan Hawa. Sisi yang lain bersatu sama Hawa, tinggalkan Tuhan. Adam mikir susah sekali. Apa yang harus Adam pikir? Adam memilih bersama dengan istri meninggalkan Tuhan. Keputusan itu membuat Adam jadi orang yang Anda melihat waktu anaknya lahir, anak pertama, Kain, yang ngasih nama Kain siapa? Hawa, bukan Adam. Adamnya mana? Adamnya cuma diem. Dia merenungi nasib dia seumur hidup karena kesalahannya. Bapak Ibu Anda harus mengerti loh. Adam tidak berbuat apa-apa. Cerita soal Adam berhenti. Adam memperkenalkan Set, rupa dan gambar Adam. Setelah itu berhenti. Tidak pernah lagi ada cerita soal Adam. Adam menyesali hidupnya karena dia tidak mengambil keputusan untuk sama Tuhan. Hari itu dikasih kepada suaminya. Adam bingung, Yes dimakan sama Adam. Sejak hari itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat masuk dalam hidup Anda dan saya. Masuk nih, udah masuk dalam hidup Anda dan saya. Saudara Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup Anda dan saya? Dalam hidup ini selalu ada pertimbangan baik dan jahat. Anda gak bisa bilang gini, aku patahkan dalam nama Yesus, aku buang. Gak bisa. Cerita itu Anda masuk dalam tubuh Anda. Pertimbangan baik dan jahat. Tapi ingat, buah pengetahuan baik dan jahat, itu adalah peristiwa yang dikuasai kuasa gelap. Karena kuasa gelap bisa mengubah manusia kalau manusia dalam dirinya ada pengetahuan baik dan jahat. Bagaimana iblis bisa mengubah manusia? Bagaimana iblis bisa mengontrol manusia kalau tidak ada kejahatan di sana? Nah, iblis sudah menang nih hari itu. Karena manusia memilih untuk ada dalam pengetahuan baik dan jahat. Bapak Ibu, hari di akhir zaman ini, pertarungan paling besar adalah pertarungan baik dan jahat. Nah, oke. Anda mengerti? Yuk kita lihat. Seluruh di muka bumi ini ada dua ya. Yang satu adalah peristiwa yang besar yang Tuhan berikan sama manusia. Dari segi nilai itu hanya punya positif, hanya punya yang baik, hanya punya yang bagus, hanya punya yang mulia dan yang ada yang di sorga. Tidak ada perkataan Tuhan kasih apa sih? Kasih. Saya mau tanya, kasih itu ada negatifnya enggak? Enggak ada. Sukacita, negatif ada? Enggak ada. Damai sejahtera, ada? Tidak ada. Kerukunan? Tidak ada. Setia? Enggak ada. Peristiwa itu adalah peristiwa yang Tuhan kasih kepada manusia sehingga nilainya adalah positif. Anda nggak perlu membagi, oh ini ada negatifnya, saya harus berhati-hati dengan ini, nggak perlu.
Yang namanya kasih, damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kata-kata dalam buah roh, itu ada kata semua itu, semuanya adalah positif. Tetapi selama di muka bumi ini, Anda akan sering kali ketemu peristiwa hal-hal yang ada plus dan ada minusnya. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita bertemu dengan plus dan minus seperti ini? Yang plus dan minus. Misalnya sekolah. Kalau sekolah ada plusnya toh? Plus. Ada minusnya enggak? Kalau Anda di muka bumi hidup, di muka bumi ini ada plus ada minus. Anda harus ingat, semua potensi dalam hidup Anda yang ada plus, ada minus, ada dua tuh. Peristiwa itu akan Anda tinggalkan. Pasti Anda tinggalkan. Begitu aja. Peristiwa itu tidak ada akan Anda bawa ke sorga. Tidak. Ke LB3, langit baru bumi baru. Tidak akan. Tidak akan. Peristiwa itu adalah kalau ada plus, ada minus. Peristiwanya adalah peristiwa yang Tuhan kasih sama hidup Anda, tetapi iblis bisa bergerak di situ. Anda mengerti ini ya? Iblis bisa bergerak di situ untuk ngaduk-ngaduk di situ. Itu adalah peristiwa pohon yang baik dan yang jahat. Anda sebutkan apa saja. Misalnya sepatu Anda, gitu aja. Bisa plus, bisa minus. Gelar Anda bisa buat plus, bisa buat minus. Semua barang di muka bumi ini ada positifnya, ada negatifnya. Ada hal yang buat Anda senang, ada yang tidak akan senang. Ada hal yang buat Anda mulia dan membuat Anda najis. Ada hal yang akan menaikkan hidup Anda, yang menurunkan hidup Anda. Peristiwa ini adalah peristiwa semuka bumi. Bapak Ibu, ini yang saya mau bicara. Hari ini menjelang Tuhan mau datang dalam 10 tahun ini. Yang pertama, Tuhan katakan, nomor 1, engkau harus berhati-hati terhadap buah pengetahuan baik dan jahat. Yang pertama adalah, kalau ada satu hal, sebagai orang percaya, Anda harus melihat plusnya. Lihat plusnya, Anda terus dapatkan plusnya. Tapi minusnya ikut Pak, minusnya Anda hindari sebanyak mungkin. Atau Anda melakukannya seminimal mungkin minusnya bersama dengan Anda. Anda mengejar yang plus. Gitu. Anda ambil plusnya dan minusnya Anda hindari sedapat mungkin sehingga menjadi minimal. Kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Kalau tidak bisa ya minimal. Bapak Ibu, Anda mengerti dalam hal ini, Tuhan sudah mengatakan, sebab apa yang ada dalam hidup kita, di kepala kita, semuanya pasti ada plus, ada minus. Bapak Ibu, Anda harus ambil yang plus. Pak, kalau gitu, bagaimana dengan pilihan hidup kita? Anda pasti pernah mengalami hari-hari di mana Anda bertemu dengan sebuah hal yang namanya plus dan minusnya setara. Gitu ya. Setara. Orang dunia tidak bisa membedakan ini. Mereka mengambil apa yang dia pikir baik, apa yang berasa dia perlu, apa yang dia ingin lakukan, dia lakukan. Segini nih, segini, jumlahnya segini. Bapak Ibu, bagi orang percaya berbeda. Orang percaya berbeda. Anda kalau begini, minusnya segini, Anda timbang-timbang, lebih baik drop semuanya. Singkirkan sudah. Kalau ini segini, ini bisa Anda tambah nggak nih? Kecilkan yang ini. Nggak bisa. Singkirkan. Kalau sudah segini Pak, bisa nggak? Ini nanti masa depan yang ini bagus, yang plus ini bisa Anda raih. Yang ini ditahan sini bisa nggak? Ya bisa Pak. Oke, ambil. Kalau begini gimana? Ambil. Minta hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan
untuk memilih hal-hal yang plus dan yang minus. Hari ini saya mengerti beberapa dari Anda, tidak semua, mungkin sedang menghadapi hal seperti ini. Anda berhadapan dengan sesuatu hal yang ada plusnya, ada minusnya. Kita harus lihat yang plus saja Pak. Oh nggak bisa, karena yang minus ini ngikutin Anda dan terus ngikutin. Anda harus berdoa sama Tuhan, minta keputusan Tuhan, sampai di tingkat mana itu bisa Anda pegang. Bapak Ibu, setiap hal, semua halnya Anda harus lakukan seperti itu. Karena kita sedang masuki masa 10 tahun ini. Di dalam 10 tahun ini, Tuhan mengatakan, Anda harus pintar-pintar memilih. Karena di 10 tahun ini yang diperlukan adalah kecepatan, ketepatan, kemurnian. Apa? Kecepatan, ketepatan, kemurnian. Anda jangan sampai sudah ngambil ini, waduh Pak, yang ini ngikutin saya terus nih, gimana lepasnya? Satu hari di sini Anda sedang berlari ke sana, tetapi Anda harus mengurusi hal di belakang. Anda harus pilih benar-benar mana yang dalam hidup Anda betul-betul yang plus dan yang minus. Anda sudah pilih yang plus, dan yang plus terus Anda ambil, yang minus Anda tekan. Sampai tingkat tertentu yang Anda bisa kuasai. Anda bisa menguasai ini, pasti bisa tingkat tertentu. Nah, hal ini sangat diperlukan untuk Anda berlari ke depan untuk menyelesaikan 10 tahun ini. Bapak Ibu, ayo hari ini berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan, Pak, ini kan hanya usaha sehari-hari Pak, bisnis sehari-hari. Jangan lupa, iblis bisa masuk dari segala cara yang Anda anggap lemah, Anda anggap remeh, Anda anggap tidak penting, dia bisa masuk. Memasuki hal ini, Anda harus berjaga-jaga supaya jangan Anda membiarkan itu meledak, keluar. Memasuki 10 tahun ini, biarlah, sudah 9 tahun nih, sekarang sudah 9. Anda harus bergerak cepat. Anda harus melakukan kehendak Tuhan, cepat, tepat, murni. Hati yang murni, Anda harus minta sama Tuhan. Saya juga minta sama Tuhan. Hati yang murni supaya kecepatan kita tidak berkurang. Hati yang murni, ketepatan kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, ini adalah masa-masa yang penting untuk Anda bergerak. Anda harus mengingat dulu, nakar-nakar dulu. Ini masih ada apa tidak? Ini masih ngikut saya apa tidak? Ini masih bersama saya apa tidak? Anda hitung satu persatu hidup Anda, dan Anda ketahui bahwa nilainya sudah cukup untuk yang plus. Bapak Ibu, saya berdoa. Ini sudah mau break dulu, break dulu. Gitu. Bapak Ibu, berdoa, mana dari hidup Anda yang harus Anda tinggalkan? Semua yang Anda tinggalkan di bumi ini sebetulnya tidak berlaku dalam hidup Anda. Tapi ini bagus Pak, sudahlah. Kalau sudah kita gini kan, sudah. Kita mengejar sesuatu yang lebih besar untuk pekerjaan Tuhan ke depan. Yang ini tinggalkan. Kita berdoa bersama supaya Tuhan memberikan Anda hikmat dan pengertian. Sebelum kita break, kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai untuk sesi 1. Kami akan break sebentar. Kami minta pertolongan Tuhan supaya menguatkan hati kami masing-masing. Berikan kepekaan khusus waktu kami berdoa, memutuskan dalam segala sesuatu. Kami percaya tangan Tuhan akan menyertai kami sehingga kami boleh melihat perbuatan-Mu yang luar biasa di masa depan. Kami tinggalkan di belakang kami tidak mau urusikan itu, biarlah kami terus berlari dan hanya kepada Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin.
Sahabat tenang kemuliaan, itulah pesan yang telah disampaikan. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat kita cerna dengan baik dan membuat kita berjaga-jaga di tengah dunia yang penuh dengan tipu muslihat ini. Kita berjaga-jaga oleh tipu muslihat iblis dan antikristus. Nah sahabat tenang kemuliaan, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan. Bapa, kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik, membuat kami untuk berjaga-jaga dalam kehidupan ini, apalagi di dunia yang serba modern ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sertai kami dan berkati kami semua yang telah mendengarkan dan menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Saya berdoa untuk kalian semua, kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.